oh ternyata gue terlahir dengan kemampuan begini yang kita nggak sadar, terus kita liar pikirannya, nggak tertib. Jadi semua akhirnya mikir, kok gue sial amat ya. Padahal terlahir dengan blessing loh, bisa memiliki kemampuan apa yang kita inginkan tuh dapat semua gitu. Tapi harus tertib kan? Ada pikiran buruk atau pikiran negatif, buang. Ya bukan berarti nggak boleh ya. Namanya juga kayak orang meditasi lah. Pikiran yang liar-liarnya datang, sadari, buang kan. Langsung yakininya yang bagus. Arahin, membayangkan vivid secara yakin banget. Gue nanti arahnya ke sana, itu jadi. Kalau udah punya kemampuan itu. Tapi tidak punya kemampuan itu pun setiap orang ada. Cuma memang beberapa deity memiliki kemampuan yang lebih atau yang old soul. Yang udah lahirnya udah banyak kali pun gitu. Nah, terkait dengan pace ini ya, Cece. Ada ilmu namanya pikiran itu kan mencipta gitu ya. Oh iya. Pikiran itu mencipta. Ketika kemudian sudah dibacakan gitu, karena aku dulu pernah sih dibacakan dan aku sempat mau bayar mahal gitu kan. Tapi karena aku sadar bahwa aku adalah co-kreator gitu ya. Iya. Sang ada ini adalah kreatornya gitu. Aku juga bisa mencipta takdir dan masa depanku sendiri gitu. Cuman mungkin kalau aku cukup ini aja sih, cukup selaras saja antara pikiran, perasaan. Nah, kalau selaras sudah enak tuh. Iya, realita berubah kok. Jadi meskipun aku dibaca, nanti kamu tahun 2020, gini nih, 2 tahun lagi kamu akan mengalami kebangkrutan gitu kan ya. Nggak ada terjadi, aku malah naik terus-menerus. Cukup dengan apa? Cukup dengan aku selaras antara pikiran, perasaan, tindakan gitu. Sehingga paling tidak ketika dibaca terus kemudian negatif, jika kemudian itu percaya total, ya udah sama dengan kita komputer tuh di enter. Iya. Nah, terutama ada yang tadi kita balik ke deity ya, yang tadi Black Tortoise untuk Prabowo, kemudian Mas Hendra Moon, saya kebetulan Chief. Kemudian ada orang yang Heaven, terutama Chief ya. Chief itu apa yang dia pikirkan itu jadi. Bayangin kalau saya negative thinking, jadi gitu loh. Kalau kita nggak sadar, oh ternyata gue terlahir dengan kemampuan begini yang kita nggak sadar, terus kita liar pikirannya, nggak tertib. Jadi semua akhirnya mikir, kok gue sial amat ya. Padahal terlahir dengan blessing loh, bisa memiliki kemampuan apa yang kita inginkan tuh dapat semua gitu. Tapi harus tertib kan? Ada pikiran buruk atau pikiran negatif, buang. Ya bukan berarti nggak boleh ya. Namanya juga kayak orang meditasi lah. Pikiran yang liar-liarnya datang, sadari, buang kan. Langsung yakininya yang bagus. Arahin, membayangkan vivid secara yakin banget. Gue nanti arahnya ke sana, itu jadi. Kalau udah punya kemampuan itu. Tapi tidak punya kemampuan itu pun setiap orang ada. Cuma memang beberapa deity memiliki kemampuan yang lebih atau yang old soul. Yang udah lahirnya udah banyak kali pun gitu. Nah, menurut Cece ketika kemudian ada seorang indigo meramal kita negatif gitu, kaitannya sama kematian dan seterusnya gitu, itu solusinya bagaimana supaya itu tidak terjadi? Itu satu. Yang kedua, karena memang saya percaya 100% Cek, apa yang akan kita alami gitu ya, jalan hidup yang akan kita tempuh itu sangat, yang menentukan adalah program yang ada di dalam pikiran kita. Saya percaya betul terhadap hal itu. Kenapa saya percaya? Karena segala sesuatu yang menjadi belief saya, itu yang saya alami. Mulai dari hal kecil sampai hal yang besar. Sehingga saya berani, ibaratnya berani taruhan gitu. Jadi manusia itu tergantung data yang ada di dalam dirinya gitu. Ketika kemudian datanya, misalnya kayak ramalan gitu, terus kemudian, waduh, karena yang ramal itu artis terkenal gitu ya, indigo terkenal gitu, berarti terus kemudian yang dia nggak punya data bakal mati muda, akhirnya punya data. Nah itu gimana biar nggak terjadi? Pertama kalau yang indigo atau yang menggunakan apa ya, garis keilmuan yang, kalau ini kan terstruktur ya, ini kan scientific. Nah kalau indigo kan kita sebenarnya beyond di luar dari kemampuan kita menganalisis ya. Kita menganalisis sih kayak gimana. Bukan berarti tidak ada. Saya percaya
ilmu kita tuh paling cuma kayak 1% gitu ya. Jadi saya nggak pernah mau bilang yang kayak gini itu pasti nggak bener gitu ya. Meskipun ada yang bilang itu penyakit, ada juga kan yang bilang Nah, kayak gitu. iya, tapi ya mungkin bukan penyakit ya, karena tidak semua orang punya. Iya. Orang kan pengennya apa yang mainstream, orang pengennya apa yang populer yang paling banyak. Oke. Kenyataannya kita mayoritas nggak bisa ngelihat yang aneh-aneh. Tahu-tahu ada beberapa orang indigo bisa ngelihat. Terus dia dibilang ada penyakit, belum tentu juga, Iya ya sih, kan? iya sih, Tapi juga belum tentu itu tidak benar. Iya. Semesta kita nggak bisa batasin semesta mau ngapain aja, iya kan? Nah, cuma memang pembuktiannya itu yang susah gitu. Kalau ini metafisik Tiongkok nih pada zaman Tiongkok kuno, zaman dinasti-dinasti dulu, mereka tuh kayak konsepnya big data gitu loh. Jadi mereka tuh observasi alam gitu ya. Oh nih kalau begini, terus elemen ini ketemu elemen ini tuh ternyata dalam hal karakter kayak apa, dalam hal peruntungan kayak apa, dikumpulin sama orang-orang Tiongkok tuh zaman dulu, dibukukan sampai banyak, dan bukan berasal hanya dari negeri Cina. Orang Persia datang berlayar ke sana bawa metafisik segala macam, tapi dibukukan sehingga menjadi kokoh ya, menjadi robust ya. Sehingga menjadi andal. Big data, jadi bisa kita anggap secara statistik itu lebih bisa diandalkan secara sains. Nah, tapi kalau yang indigo, kemudian yang punya kemampuan trans ya indigo ya, bisa jadi itu benar, cuma gimana membuktikannya kita gitu. Bukan berarti juga tidak dipercaya, tapi kalau negatif sebaiknya yang tadi udah bisa mentertibkan perasaan, hati dan pikiran ya dijalankan ke yang arah positif aja. Oke, sip. Nah, ini ada banyak yang tanya ini caranya konsultasi bagaimana. Ini coba aku ketik di Japri aja deh. Di ini Japri aja ke nomor ini ya teman-teman. Nomornya ditulisin ya? Udah nih kita tulisin. Nomor HP ya udah. Iya. Oke ya teman-teman, aku sematkan ya. Japri, tapi kalau responnya agak lama, ya harap aku nggak, sekarang masih ada antrian orang minta bacain yang tahunan. Oh gitu ya, banyak yang antri. Saya baru ya. balik habis liburan Nah, lebaran. sekarang gini Ce, yang paling banyak dibutuhin teman-teman itu kan mungkin soal kalau mau jual barang-barang atau benda-benda berharga, sebut aja misalnya kayak tanah, kayak rumah gitu. Itu seperti apa? Dari pengalaman Cece yang sudah gitu, seperti apa sih sampai kemudian benar-benar terjual dan seterusnya? Jadi emang gitu. ya, yang akan terbaca tuh gini, misalkan saya mau pertanyaan tuh jangan yes or no ya. Jadi yang namanya pertanyaan untuk ini tuh yang baik itu adalah bagaimana caranya atau apakah yang akan terjadi gitu ya. Jadi kita bisa mengelaborasi. Kalau cuma yes or no kan opsi pilihan. Padahal udah dibilang jawabnya oh no gitu, tidak bisa terjual. Kecuali misalkan partneran kah? Itu nanti dari si Cimendunja itu chartnya beda lagi dia. Oh ada itunya ya? Ada. Di situ tuh chart itu udah bercerita banget. Misalkan oh bisa terjual di bulan apa kurang lebihnya, ya kemudian di harga berapa plafonnya, range-nya antar segitu. Kayak kemarin yang klien saya tetap ngototnya mau jual di 800 apa kalau nggak salah gitu ya. Angkanya keluar 7,2. Terus dia bilang ada yang nawar 720. Saya bilang lepasin aja. Mungkin transaksinya Agustus. Mungkin dia nggak happy ya. Tapi ya balik lagi kan pilihan gitu kan. Pas dibaca emang ya entah karena marketnya memang juga lagi nggak terlalu bagus untuk menjual apartemen gitu dan lain sebagainya. Nah yang enak juga untuk menggali urusan bisnis, rincian strateginya tuh bisa detail dia. Kalau dari yang sudah konsultasi terus terkait dengan penjualan aset itu bisa nggak diceritakan Cek? Atau mungkin konsultasinya semacam apa aja, tingkat keberhasilannya bagaimana gitu dari pengalamannya Cece ketika menjadi konsultan? Yang paling banyak memang bukan untuk penjualan ya, dan biasanya karena orang yang konsul ke saya tuh ya kayak dari TikTok segala yang saya nggak kenal ya. Apa aja itu yang minta dibacain tuh apa aja? Kesehatan ada. Nah kalau kesehatan yang pas saya baca, misalkan ada yang wah ini kayaknya benernya dia ada kanker, tapi dia belum sadar gitu ya. Cuma saya di sininya udah kebaca kan benernya kesian ya. Itu ya entah saya kasih gratis atau murah banget gitu. Tapi jangan semua minta murah gitu. Nah, terus relationship paling banyak. Seperti apa sih gambarnya? Relationship tuh ya lucu deh anak-anak muda nih ya. Saya mau nikah, ternyata calonnya 2. Iya. Ada yang klien cewek punya calon 2 cowok, dia bingung milih yang mana. Ada yang klien cowok punya 2. Jadi sampai dengan udah, berarti kalau mau nikah mungkin dia menjalani 2 kali ya, 2 hubungan ya. Yang saya ceritakan adalah jawabannya bukan, oh kamu baiknya pilih ini. Kadang orang pengen mintanya tegas.
kita tuh menggali untuk orang menganalisis. Nih ya, kalau kamu pilih si A, yang kamu dapatkan adalah istri yang seperti ini. Dia akan bawa nama baik kamu, misalkan, tapi dia mungkin mandiri, dia akan cuek sama suami dikit-dikit, tapi dia nggak akan rese, ini segala macam. Yang satu, oh dia nice gini-gitu, tapi dia matre gitu ya. Jadi pilihannya, so kamu mau yang mana gitu loh. Kayak saya pernah ada klien yang saya selalu ingat, dia itu lawyer. Dia lawyer, tapi dia paling nggak pernah mau kasus tuh perceraian. Tiba-tiba dia harus ngurusin kasus anaknya mau cerai. Dan dia nanya ke saya, Pem, saya nggak mau nih urusan perceraian, tapi tolong dong cek, ini gimana sih masalah mereka tuh apa? Saya nggak kenal sama anaknya, apalagi mantunya dong. Itu bisa kebuka semua. Oh, anaknya emang jago cari duit, tapi narsis banget, nggak perhatian sama istri gitu ya. Sementara istrinya cantik nih, padahal saya belum lihat ya. Cantik, cenderung flirty. Kalaupun sekarang nggak mau cerai, yang satu akan tetap narsis, yang satu akan tetap minta perhatian dan senang flirty. Artinya kapan aja dia bisa punya cem-ceman di luar. Kalau you guys oke, terusin aja pernikahannya. Tapi akhirnya mereka memilih cerai gitu. Yang lakinya udah nikah lagi, yang perempuan nggak tahu. Nah, tapi kan yang kita paparkan adalah kita bukan jawab yes or no. Balik lagi, semua pilihan gitu loh. Tapi apa nggak bahaya, Ceh? Kalau misalnya memberikan kabar, misal yang dibaca tuh sekarang lagi baik-baik aja ya, nggak ada problematika sama sekali, terus kemudian Cece hati-hati ya, ke depan rawan untuk divorce gitu. Apa kemudian ketika itu karena dia hormat sama Cece, terus kemudian, waduh. Kan orang itu nanya karena dia ada masalah. Oh gitu. Kalau kita buka cimen Dunja ya, bukan yang pacar. Itu karena dia ada masalah, maka dia bertanya gitu kan. Jadi kita bukanya bagannya tuh bagan di detik tersebut, saat dia bertanya gitu. Nah itu akan terbaca. Dia curiga nih pasangannya punya seseorang apa enggak. Jangan dipercaya 100% ya, tapi dari yang bacaan ini memang di dalam playlist-nya gitu ya, itu ada orang ketiga gitu. Atau enggak, ini perasaan kamu aja, kamu di sini nongolnya fear. Kamunya yang parno, ketakutan, kayak gitu. Nah itu dari Cece ada solusi nggak supaya kemudian nggak jadi divorce gitu ya? Kalau misalnya yang dibaca saya gitu, saya mah gampang banget gitu. Gampang banget ya? Yang divorce kamu aja deh, kalau aku enggak gitu. Misalnya kalau aku cukup gitu aja. Oh gitu. Maksudnya ke orang yang bacain. Jadi aku langsung disosiasi. Jadi kalau kita bacain nggak pernah ngasih kamu harus divorce gitu, enggak. Kayak orang yang ini yang tadi klien saya yang lawyer ini, dia bilang gimana nih ya, saya bantuin nggak ya? Ini mereka bagusnya divorce apa enggak? Kan saya kasih tahu masih bisa lanjut selama yang cewek siap dicuekin sama suaminya, toh suaminya bawa pulang duit banyak. Oh gitu. Atau yang si suami nggak terlalu sakit hati dengan si cewek ini, akan seneng dipuji sama orang di luar, toh kamu emang nggak perhatian sama dia gitu kan? Itu kan make sense sebenarnya. Semesta mengatakan, tapi terus kebaca gitu. Dan mereka itu si anaknya sampai, papa itu tante siapa ya? Belum kenal, belum apa, bedar banget. Dia ngakuin juga dia emang narsis. Dia kerjaannya bagus, bawa pulang banyak segala macam, tapi dia nggak pernah puji istri, boro-boro orang dia narsis, all about him. Tapi dengan konsultasi misalnya kayak rumah dijual biar cepet laku tuh emang bisa, Cek? Bukan biar cepet laku. Jadi kita pertama ngelihat nih ya, sebenarnya akan terjualnya bagaimana. Kalau mau kejual kayak gimana, kalau memang lagi nggak mungkin banget, ya juga akan kelihatan gitu. Kelihatan. Tapi apa tuh namanya, range waktunya itu kira-kira bisa kelihatan. Muncul nggak? Muncul. Dalam beberapa kasus, kan jadi tergantung kasusnya ya. Termasuk solusi ada? Solusi ada. Cuma ada hal-hal yang kayak, oh ya sekarang ini lagi nggak bisa. Kayak saya punya klien yang maksa mau nikah. Di tahun ini kamu lagi nggak bagus, sebenarnya sampai 2-3 tahun ke depan lagi nggak bagus gitu. Terus dia bilang pilih A atau B tadi kan. Saya bilang si A atau B itu dua-duanya mereka yang lebih rugi karena emang kamunya benernya yang nggak bagus. Tapi kan padahal yang bayar saya yang klien ini minta dibacain. Ya kalau mereka sih ya nggak marah ya, karena mungkin udah percaya juga dengan ini kan. Jadi kalaupun menikah sebenarnya kamu yang untung. Yang cewek ini mau kamu pilih si A atau pilih si B, mereka yang lebih ya tanda kutip rugi lah gitu ya. Gitu. Tunggu dulu sampai momennya tepat gitu loh. Oke, khusus yang mau konsultasi terkait dengan jual rumah dan jual tanah nanti kita. Oh ternyata banyak penjual ya? Di termin akhir nanti kita spesial buat teman-teman di TikTok ya. Iya. Nanti tetap kita live, tapi nanti kita apa tuh namanya,
kita akan gali lebih detail lagi terkait dengan itu. Nah, sekarang gimana Mbak Nurul? Mau konsultasi apa Mbak Nurul? Konsultasi yang kemarin itu ya? Ya nanti aku bacakan deh Mbak, tenang ya. Sekarang gini, saya pengen dapat knowledge terkait dengan SEO. SEO? Iya, SEO, peruntungan SEO gitu. Misal kayak SEO apa yang bener-bener ini bakal ketiban durian runtuh. Rezeki. Aduh, nggak akurat itu. Oh gitu, nggak akurat ya? Yang akurat yang seperti maaf. apa sih? Yang akurat itu kita membaca ke empat pilar tadi. Kayak saya baca yang tahunan ya, tiap-tiap bulannya segala macam. Apa yang akan terjadi? Jadi gini, SEO itu pilar tahun ya. Pilar tahun tuh cuma cerita publik, masyarakat terluar dari lingkungan kita, teman, sosmed, follower, teman-teman yang baru kenal atau teman yang terluar lah. Sementara atau nenek kakek ya, itu pilar tahun. Artinya orang membaca SEO, dia cuma ngomongin publik yang mana bener bukan tentang dia gitu loh. Tapi kan populer banget kan orang bilang, oh SEO anjing siap-siap tahun ini. Terus masa hanya 12 jenis manusia yang mana tahun ini semua yang kayak saya misalkan macan ya, semua SEO macan misalkan akan mendapatkan uang banyak. Terus yang 3 pilar lainnya mau diapain? Ternyata hitungannya. Dan yang saya bingungnya, udah bacaannya nggak akurat, orang masih tetap seneng nanya SEO ini peruntungannya apa. Padahal kalau kita balik lagi, belum tentu akurat. Iya Dan juga banyak yang membaca sangat singkat-singkat ya. Oh ya kalau kerja keras akan dapat duit, ya itu ya udah pasti ya. Kalau ya kan maksudnya gitu ya. Jadi kadang-kadang itu yang tapi mungkin simple kali untuk orang mencerna ya. Kalau di live TikTok gitu, aku lihat kan mami-mami gitu banyak yang ngebacain misalnya nama siapa dengan nama siapa gitu kan, pasangan gitu ya. Pakai nama ya? Iya, ini nggak cocok. Oh ini bakal gini. Oh ini rezekinya. Itu di luar keilmuan saya deh. Di luar keilmuan saya nggak tahu itu benernya bisa akurat apa enggak, tapi pengetahuan saya belum sampai ke sana gitu. Oke. Baik. Oh ya, sama gini. Awal-awal tuh banyak yang kalau japri konsultasi minta kias. Kita nggak pakai kias. Kias itu apa sih? Kias tuh kayak jimat ya. Oh, oke. Karena misalkan gini, elemen dirinya kekurangan metal gitu ya, kekurangan logam. Logam itu mencerminkan karakter apa? Pekerja keras, loyal, dalam membuat keputusan tegas ya. Artinya tingkatkan bisa belajar lebih tegas untuk bikin keputusan. Kalau kerja jangan malas gitu ya. Bukan berarti suruh sekarang setiap hari keluar pakai warna silver supaya jadi kayak metal atau mesti pakai banyak perhiasan gitu, enggak gitu. Jadi kalau ada yang nanya kias, maaf itu di luar garis keilmuan ini karena ini sebenarnya bagi saya saintifik sih ya. Walaupun mungkin beneran ada atau misalkan taruh di tokonya, taruh ketumbar 1 kantong nanti bikin laku. Nah, itu di luar keilmuan saya. Jadi saya nggak ada kias gitu. Oke. Nah, nanti teman-teman 5 menit untuk tanya jawab dengan beliau. Oke. Dengan Cece. Mumpung gratis ya. Bayarnya cukup gift. Mawar nggak dibacakan. Enggak bercanda. Kan setiap tanggal lahir dan jam lahir memiliki kalau tadi beda jam aja kan 15%-nya hilang keakuratannya ya. 25% lebih, minimal 25%. Gitu ya. Nah, tapi kenapa kemudian anak-anak yang lahir terus kemudian dia kembar, yang hanya beda waktunya berapa menit gitu ya. Tapi kenapa bisa beda banget perilakunya? Itu sering juga ditanyain. Jadi gini, pertama elemen itu berganti setiap 2 jam. Jadi kalau orang ada yang, nggak yakin nih jam 12:30 apa jam berapa, selama dalam range misalkan jam 1 sampai jam 3 gitu ya, itu masih 1 elemen, nggak apa-apa, itu kita bisa bacain. Kemudian kalau orang kembar, loh kok tapi peruntungannya beda gitu. Kan balik lagi tadi, ini bukan 100%, ada wajahnya. Kembarnya sama persis apa enggak wajahnya? Enggak ya kan? Dan ada peran si manusia tersebut juga gitu. Tapi karakter kurang lebih akan sama tuh. Karakter kurang lebih akan sama. Saya aja bacain orang yang pas saya lihat, loh ini kok 3 pilarnya sama saya gitu. Itu udah saya kayak jembreng karakter saya ke si orangnya, tapi tambah elemen mananya bagian yang bedanya. Dan wajah pasti memengaruhi juga gitu.
Jadi secara garis besar itu nggak akan lari. Kalau saya sih yakin dia nggak akan lari ya secara garis besar. Tapi hal-hal kecilnya itu dari peran si orangnya, dia tinggal di mana, ya kan feng shui-nya kayak apa. Yang satu lahirnya sama nih, sampai jamnya sama semua segala macam. Dia tinggal di rumah yang feng shui-nya bagus banget, chi-nya muter gitu ya, harmonis ya sama semesta lah gitu, harmonis. Yang satu tinggalnya salah feng shui lah gitu, ditambah mukanya juga tadi ada yang beda. Itu udah pasti memberikan sedikit beda. Oke. Nah, teman-teman, kita mungkin break 1-2 menit dulu. Nah, nanti silakan teman-teman tanya ya. Ini menarik ya soal feng shui gitu. Kita akan cek gitu. Kira-kira yang pakai feng shui itu sama yang nggak pakai itu perbedaannya apa gitu. Dari sahabat-sahabatnya Cece sendiri itu nanti mungkin bisa diceritakan gitu ya. Iya, boleh. 15-20 menit lagi aman, Ceh? Aman. Oh, aman. Ya udah. Untung hari ini. Kan kalau besok kita repot.